Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng ya. Kia kumaha darawang kasadana. Nah, jadi pemirsa, kenalan dulu ya. Ini channel YouTube punya Pelangi Hidup yang baru. Karena apa? Karena channel YouTube yang lama, Pelangi Hidup yang lama itu lagi ada sedikit harus diedit, lagi diproses ya. Sementara saya istirahatkan dulu. Nanti insya Allah akan up video lagi. Jadi untuk sementara gantinya saya menggunakan channel YouTube yang baru ini ya. Silahkan yang mau subscribe, silahkan yang mau komen juga silahkan, karena di channel yang baru ini juga akan memberitakan tentang pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri ataupun yang sudah pulang ke Indonesia. Mohon maaf ada suara ayam, maklum di kampung. Jadi ini sekarang akan saya beritakan ini informasi dari PMI Hong Kong ya, yang kemarin sempat heboh mengenai ini nih, mengenai kontrak kerja atau gaji PMI Hong Kong naik ya. Ini saya konsultasi langsung dengan KJRI Hong Kong, apakah benar pekerja migran Indonesia Hong Kong gajinya akan dinaikkan menjadi 8.000 dolar Hong Kong. Wow, ini nilainya cukup besar sekali ya. Yang di luar Hong Kong ini nilainya cukup besar sekali. Kalau dirupiahin hampir dengan setara dengan 16 juta. Ini cukup lumayan banget ya. Dan apa hasil dari konsultasi saya dengan terutama dengan konsulnaker KJRI Hong Kong, saya sudah konsultasikan tentang masalah ini yang sedang heboh ya di Hong Kong, di sekitaran pekerja migran. Saya tanya tentang apakah benar sekarang gaji PMI Hong Kong naik menjadi 8.000 dolar Hong Kong. Karena kemarin sempat beredar ada kontrak kerja. Nah, seperti ini kontrak kerjanya. Di situ tertulis gaji PMI Hong Kong di kontrak kerja. Ini beneran loh kontrak kerjanya, kontrak kerja PMI Hong Kong ya. Jadi 8.000 dolar Hong Kong ya gajinya, seperti itu. Saya tanyakan, saya kirim kontrak kerja ini fotonya ke KJRI Hong Kong, saya konsultasikan apakah benar ini itu bohongan atau editan ya, editan bohongan atau bener nggak sih gaji PMI Hong Kong naik segini. Dan beliau jawaban dari KJRI Hong Kong yaitu belum ada kenaikan gaji minimum bulan Juli atau September. Jadi sampai bulan Juli September itu belum ada kenaikan gaji minimum PMI Hong Kong, belum ada naik lagi ya pemirsa, seperti itu. Tapi kata saya, tapi kalau majikan mau ngasih gaji sekitar 8.000 dolar Hong Kong, sah atau tidak gitu kan, saya tanya ke KJRI Hong Kong, walaupun belum ada resmi gitu. Terus dari KJRI Hong Kong pun menjawab itu sah-sah aja katanya pemirsa. Kenapa kok bisa gitu bilang sah-sah aja? Jadi selama disepakati dengan majikan, silahkan cantumkan dalam kontrak kerjanya. Nah, jadi mungkin itu benar ya yang kemarin beredar gaji PMI Hong Kong sebesar 8.000 dolar Hong Kong itu adalah benar ya pemirsa. Itu sah-sah aja, mungkin benar. Karena apa? Kalau majikan sepakat akan memberikan gaji kepada kita sebesar, misalkan jangankan 8.000 dolar Hong Kong, misalkan mau ngasih 9.000 dolar Hong Kong, mau ngasih 10.000 dolar Hong Kong, mau ngasih 8.000 dolar Hong Kong, ataupun mau ngasih 7.000 dolar Hong Kong, itu sah saja asalkan majikannya sepakat untuk dicantumkan gajinya itu di kontrak kerja saat renew kontrak atau saat kita membuat kontrak kerja baru. Nah, seperti itu. Jadi sah-sah aja. Jadi yang kemarin itu bukan settingan ya. Itu ada PMI Hong Kong yang digaji sebesar itu. Hampir 16 juta. Seperti itu. Dan dan gaji sekarang PMI Hong Kong kalau tidak salah sekarang ini 4.600 lebih ya, 4.600 dolar lebihan lah, seperti itu gaji sekarang PMI Hong Kong.
5.000 aja belum mencapai ya pemirsa, apalagi ini sampai 8.000 dolar Hong Kong. Alhamdulillah banget kalau ada orang yang digaji sebesar ini ataupun lebih dari ini, itu disyukuri. Itu adalah rezeki kalian, rezeki kita, seperti itu. Jangan aduh ngiri apa kayak gitu, itu udah rezeki masing-masing. Dan ini nih, kenapa sampai ada yang digaji seperti itu? Karena sekarang di Hong Kong ini sepertinya kekurangan pekerja migran di Hong Kong itu. Kenapa kok bisa kekurangan? Karena dari Hong Kong bisa dilihat, saya kemarin meliput kepulangan saya di bandara Hong Kong. Bisa dilihat sekali pulang itu 1 minggu sekali ada penerbangan. Waktu kemarin itu sekali pulang setiap hari Minggu itu ada berapa ratus PMI Hong Kong yang pulang ke Indonesia. Itu pun kebanyakan yang pulang los. Jadi yang cutinya itu mungkin ada 1-2 seperti itu. Bayangkan nggak, setiap minggu ada yang pulang sampai ratusan PMI Hong Kong memutuskan pulang ke Indonesia, tidak bekerja lagi. Setiap minggu 1 bulan sekali aja udah berapa ribu warga negara Indonesia yang memutuskan kontrak kerjanya pulang ke Indonesia. Otomatis di negara tersebut itu kekurangan tenaga kerja dari Indonesia. Kebayang banget. Dan kalau di sana rebutan buruh migran itu wajar saja, sah-sah saja seperti itu. Jangankan di Hong Kong, mungkin ya negara Taiwan ataupun Malaysia, banyak sekali mereka yang pulang ke Indonesia, memutuskan pulang ke Indonesia. Sedangkan semakin kesini di sana pun kekurangan tenaga kerja seperti itu wajar saja. Dan kalau memang majikan itu mereka membuat keputusan karena makin susah pekerja migran, terus nanti gajinya mereka dengan inisiatif sendiri ditambahin, wajar saja pemirsa. Alhamdulillah ya rezeki ya kalau sampai segitu ya pemirsa. Nah terus ini aduh berisik banget ini, karena apa ya, karena sekarang ini memang rebutan ya, karena ada virus varian baru ya, itu yang dari India itu. Jadi yang dari Indonesia pun mau ke Hong Kong susah, yang dari Indonesia pun mau ke Taiwan, mau ke Saudi Arabia, mau ke Singapura, mau ke Malaysia pun susah. Kayaknya sekarang itu belum dibuka ya, susah banget ya begitu pemirsa. Karena apa? Dari Hong Kong, dari negara Hong Kong, pemerintahan Hong Kong sendiri pun masih melarang. Apalagi sekarang pekerja migran yang dari Filipina ya, itu saya dapat informasinya dilarang ya masuk Hong Kong untuk sementara saat ini. Otomatis para majikan yang ada di Hong Kong itu rebutan kayak gitu. Jadi buat kawan-kawan yang masih mau bekerja, tolong jangan dulu cuti untuk saat ini, ataupun jangan dulu pulang ke Indonesia. Nanti kalau sudah pulang ke Indonesia mau balik lagi ke luar negeri susah sekali sekarang ya. Kecuali kalian sudah benar-benar matang di Indonesia, sudah cukup, udah matang banget pengen pulang dan memutuskan kontrak kerja, baru silakan, tidak apa-apa pulang seperti itu. Dan ini yang menjadi hambatannya sekarang ini pemirsa. Kenapa para majikan yang ada di luar negeri, khususnya ada di Hong Kong, tidak mengambil langsung dari Indonesia? Nah ini banyak sekali pertanyaan. Karena kalau ngambil dari Indonesia langsung itu biayanya cukup besar sekali, mahal banget. Terutama kita itu yang dari Indonesia harus dikarantina dulu selama 3 minggu di hotel. Ingat, di hotel yang sudah ditunjuk oleh pemerintahan Hong Kong. Sudah begitu nanti harus ada tes PCR lagi. Dan biaya itu kita selama dikarantina 3 minggu itu bukan ditanggung oleh pemerintahan Hong Kong ataupun pemerintahan Indonesia. Ingat, itu biaya karantina ditanggung oleh majikan masing-masing. Nah itu yang mungkin saat ini mereka sangat susah sekali untuk mengambil PMI pekerja migran dari Indonesia langsung. Jadi mereka itu ngambilnya dari Hong Kong begitu. Ini buat kawan-kawan yang ada di Indonesia, kemarin banyak sekali yang IG, aduh benar-benar banyak banget. Saya mau bekerja ke sana ke Hong Kong, gimana caranya? Hong Kong sudah buka belum? Banyak banget pemirsa. Jadi sekarang saya kasih alasannya kenapa kok susah. Ini alasannya, karena mengambil kita pun
ini mengambil pekerja migran Indonesia yang dari Indonesia itu sekarang mahal banget, benar-benar mahal ya. Majikan Hongkong itu harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Selain biaya karantina juga mengambil kita pun mahal, apalagi biaya karantina 3 minggu. Dikalikan aja hotel perharinya berapa, dikali 3 minggu, aduh udah berapa ribu dolar Hongkong, udah berapa juta itu pemirsa, hampir 10 jutaan. Nanti belum makannya, 3 minggu loh, bayangkan. Kalau per hari aja sampai 200 atau 150 dolar per hari. Nih saya kalikan ya, buat kawan-kawan yang belum paham, kok teh susah banget Hongkong sekarang gini. Nih misalkan ya, sehari 150 dolar ini saya ambil yang paling murah aja nih, biaya hotelnya yang paling murah 150 kali 21 hari tuh udah 3.150 ya. Itu udah berapa juta itu kalau di uang Indonesia ini, kayak gitu. Belum ditambah lagi ngambil kita dari Indonesia itu mahal banget. Terus nanti kalau nyampe Hongkong, kalau mereka tidak cocok dengan kita, buang-buang uang dong. Nah itu adalah alasan majikan kenapa sekarang tidak mengambil langsung dari Indonesia, karena alasan ini saya dengar sendiri dari majikan saya sendiri ya, mantan majikan saya sendiri di Hongkong. Waktu sebelum saya pulang ke sini, mereka bilang begitu, ngambil PMI dari Indonesia mahal, terus udah gitu harus dikarantina mahal katanya, bayar hotelnya mahal, terus nanti kalau sudah dikarantina, sudah masuk kerja, terus belum tentu katanya mereka itu baik, cocok enggaknya sama kita, betah enggaknya sama kita, kerja sama kita. Terus kalau nggak betah, kita ngeluarin uang banyak besar, saya sikan muyung gitu kata majikan saya pemirsa. Jadi kemarin yang sempat viral geger itu masalah gaji 8.000 udah ya terjawab ya, itu ada yang digaji segitu dan itu benar, tidak bohong. Karena apa, kesepakatan majikan sendiri, dia mau ngasih gaji segitu ya udah dicantumin di kontrak kerja begitu ya. Jadi jangan ada yang suujon apa gimana ini settingan, itu kontrak kerjanya kayak gitu asli ya pemirsa. Jadi buat semuanya jangan dulu heboh kalau ada berita kayak gini. Buat kawan-kawan juga langsung aja konsultasikan dengan konsulat atau dengan KJRI ya, dengan KJRI, karena mereka itu pasti memberikan informasi yang sah, yang baik seperti itu, yang jelas kayak gitu. Jadi nggak ada hoaxnya seperti itu. Karena selama disepakati dengan majikan, silakan cantumkan dalam kontrak kerjanya begitu. Bahkan di Hongkong ini ada yang digaji 10.000 dolar Hongkong loh, itu hampir 20. Wow, subhanallah ya, rezeki. Bahkan ada yang digaji 8.000 pun tidak ditulisin di kontrak kerja, tetapi ya mereka mengambil gitu, mereka gajinya segitu, kayak gitu loh pemirsa. Sebetulnya udah banyak sih yang digaji segini tuh, udah banyak, cuma sekarang ini lagi dihebohin mungkin ya, terus dipiralin, heboh teman-teman. Ada yang bilang majikan Hongkong rebutan, katanya rebutan PMI dari Indonesia, terus nanti gajinya mau di 8.000-in kayak gitu kan. Terus nanti yang di Indonesia aduh makin meronta-ronta, pengen pergi lagi ke situ, ke luar negeri. Lumayan nih gaji segini 16, bayangin, aduh bisa 1 tahun 2 tahun aja kerja bisa bangun rumah, beli sawah, beli tanah yang banyak gitu kan mikirnya. Tetapi sebelum mikir ke situ, itu banyak sekali rintangan yang harus kita lewati. Salah satunya, kita cocok nggak dengan majikan kita, majikan kita pun cocok nggak dengan kita. Kalau nggak cocok, kita ganti lagi, cari lagi kayak gitu, buang-buang waktu lagi, biaya lagi kayak gitu loh. Nah, jadi buat kawan-kawan semuanya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, pikirkan matang-matang dulu sebelum pulang ke Indonesia ataupun sebelum bekerja ke luar negeri. Jangan dulu melihat nilai gajinya besar terus pengen bener-bener pergi, pokoknya udah siap gitu. Harus dipikirkan matang-matang. Dan buat yang ada di Hongkong juga ya semuanya, jadi kalian pertahankan majikan kalian yang baik, pertahankan kayak gitu. Sekarang ini susah banget cari pekerjaan. Aduh, saya akhir-akhir ini tuh jarang sekali upload video karena kemarin yang channel itu lagi ada masalah ya, lagi diproses. Terus
udah gitu sibuk juga. Ini sekarang aja rekaman di dapur buat apa, bikin tungku ya, bukan tungku apa, jamur bukan ya, yang pakai kayu bakar itu ya. Di dapur ini buat masak, buat pakai kayu bakar. Kalau buat kompor itu ada di dalam kayak gini kan, asri ya, ada udara-udaranya ke dalam seperti itu. Terus udah gitu kemarin sedikit agak bobrok ya pemirsa karena kesibukan, terus sakit gitu. Jadi buat kawan-kawan yang pengen tahu atau ada yang ditanyakan tentang informasi kepulangan ke Indonesia tentang cuti ya, terutama sekarang ini lagi heboh-hebohnya cuti, ataupun pulang langsung, persyaratannya apa aja, pasti EHAC itu halus ya, EHAC sama apa ya, tes PCR masih ada berlaku, dan untuk karantina juga masih berlaku. Tetapi di sini heboh sekali sekarang, lagi dilarang mudik di sini ya, di sini. Kalau yang dari luar negeri, kemarin ada di video saya yang satunya Pelangi Hidup, tolong ditonton. Jadi buat kawan-kawan semuanya, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di bawah kolom komentar ataupun ke IG saya langsung. Kalau belum terjawab berarti saya sibuk ya, karena ini lagi flu nih, siap ini flu kayak gitu. Jadi sekian dulu, terima kasih buat semuanya, saya doakan yang terbaik. Semoga kepulangan kalian semuanya dipermudah, diperlancar, sehat walafiat, ketemu keluarganya masing-masing. Dan yang di sana juga masih di luar negeri, saya doakan semoga gajinya naik, majikannya baik. Salam pekerja migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti sebentar lagi saya mau masak. Terus ini tadi ngeganggu terus, ini ngeganggu terus tadi.